Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Lumbung Jogja yang tentunya merupakan persembahan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita langsung menyambung ke Pak Budi yang tadi juga sudah Ya. sempat disinggung sedikit oleh Pak Sugeng mengenai Perda nomor 11 tahun 2020 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Nah, sebenarnya apa Pak yang melatar belakangi adanya perda ini? Silahkan. Saya kepengen sedikit menyinggung soal ketersediaan lahan tadi Boleh, ya. silahkan Pak Budi. Eee, ya Jogja ini istimewa ya. Iya, Ya, jadi Jogja saya selalu kira istimewa ya Pak. kalau kita mau merencanakan jangka menengah panjang memang betul, dari awal memang kita harus disiplin begitu, disiplin. Jadi jangan sampai nanti ada, apa namanya ya, pembongkaran. Kalau saya di Jogja itu belum pernah menyaksikan rumah warga digusur, itu belum pernah. Nanti kalau sudah kayak Jakarta itu Hmm. kan begitu tuh. Ya. Nah jadi, tapi ya kita punya raja, Pak Gub sebagai sultan itu kan begini, Iya. "Mosok rakyatku saya gusur." Iya. Ini juga istimewa Mbak. Jadi Betul. ya jadi, saya kira, eksekutif ya sebagai implementator itu harus betul. Jadi ya daripada apa ya, kalau dalam bahasa Jawa itu mindon gaweni dan itu Betul. mulai dari nol. Kalau di negara-negara Eropa itu kan orang bangun itu nggak boleh sembarangan, gitu Pak. Nggih, Ya, betul. harus menyesuaikan dengan heritage sebelahnya. Ya. Misalnya kayak gitu. Lah kita mungkin belum jauh ke sana. Tapi ya menungso itu tambah terus. Iya. Gitu. Saya ini, tapi saya kira kalau peraturan itu dari awal disadari bahwa ini adalah untuk ke depan begitu. Itu. Nah, soal perlindungan petani ya tadi saya sampaikan bahwa petani itu paling rentan dengan soal apa ya, saya lebih menyoroti ke kebutuhan pokok Ya, beras ya, gitu ya. betul. Paling rentan begitu, apalagi di era pandemi ini Mbak. Yang paling terpukul itu adalah ya sektor ekonomi kecil dan mikro begitu. Petani yang paling kena itu. Nah, saya kira kalau Pemda DIY itu sudah mencoba untuk melakukan secara integral Mbak ya. Upaya-upaya ya. Upaya Iya. ya, UMKM misalnya. Kita kasih misalnya di Dinas Koperasi dan UKM itu ada namanya Sibakul. Iya. Sampai Pemda itu membantu ongkir. Free ongkir ya Pak? Iya, jadi ongkir tadinya se-Jawa sekarang se-Indonesia. Wow. Itu contohnya. Iya. Maksud saya jangan sampai UKM itu yang paling apa, hancur betul enggak. Yang Tapi rentan kita juga ya, ya Pak ya. kita masih mending Pak daripada Bali Pak. Bali itu merosotnya sampai 17% Pak. Jogja tuh ya minus 2%, lumayan. Karena kan pariwisata kita itu kan based on ya ada real activity-nya begitu. Kalau Bali ya memang betul-betul industri wisata Pak. Iya. Ya. Nah jadi tidak hanya pertanian tapi semua sektor ini kita mencoba untuk ya ada refocusing Pak ya. Ya dana-dana dikumpulkan untuk sekali lagi untuk COVID, ya imunisasi dan sebagainya. Dulu ketersediaan bed rumah sakit, saya kira concern kita adalah pertama-tama untuk secepatnya menyelesaikan pandemi ini. Nah begitu. Jadi ya nanti kan dampaknya kan ekonomi, termasuk ke petani juga begitu. Ya jadi kalau di level Pemda DIY itu ya bagaimana agar menjaga ya supaya petani itu ya barangnya bisa dijual, harganya terjangkau, menjaga seperti itu begitu. Sustain gitu ya Pak. Sustainable, iya itu. Begitu Mbak saya kira yang apa namanya bisa saya sampaikan. Baik, kalau menurut Pak Budi ini memang petani ini menjadi sebuah kelompok yang rentan begitu ya Pak ya, Iya, Mbak. terkena dampak begitu. Tapi menurut Pak Budi ini sebenarnya petani ini sudah terlindungi belum sih Pak? Ya nasib kita nggak begitu kurang bagus Pak. Oke, ini kita berbicara fakta ya Pak ya? Betul, iya. Jadi ya kita ini kan masih di apa ya mainstream ekonomi kita kan masih komoditas ya, impor ekspor dan sebagainya betul. Jadi betul-betul kita ini ya sebagai pemain pinggiran termasuk petani begitu. Coba ya petani misal beras ya, itu momoknya adalah impor beras begitu. Iya, sangat takut dengan impor beras Iya. tentunya. Nah sebetulnya kita nggak anti impor. Iya. Asal tadi itu berdasarkan kajian jelas angka-angkanya, Betul. kebijakannya bareng. Ada Pak yang di nasional Pak, Badan Pangan Nasional. Nah itu pun sudah dibuat, itu belum jalan Pak ya. Belum, bayangkan. Itu harusnya bisa menjadi dirijen ya semua sektor di bidang pertanian. Nasibnya sama ini Pak,
Badan Riset dan Inovasi Nasional. Betul, BRIN. BRIN, ya. Sama. Itu sudah dibuat undang-undangnya sudah, tapi macet. Oke. Itu contohnya. Jadi kita tuh ya masih berkutat begitu-begitu yang sehingga ya begitulah. Begitu. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Budi. Coba kita ke Pak Jamhari. Pak Jamhari, kalau menurut Pak Jamhari sendiri dengan adanya Perda nomor 11 tahun 2020 yang sekali lagi tentang perlindungan dan pemberdayaan petani ini seperti apa? Apakah nantinya ini akan menjadi jaminan bahwa petani ini akan terlindungi secara keseluruhan begitu? Silakan, Pak. Kalau saya yang pertama ingin mengapresiasi dulu ini Iya, dengan adanya perda ini ya. Bapak Ibu DPR dan juga Dinas Pertanian yang sudah berhasil merumuskan ini Betul. Perda nomor 11 tadi tahun Iya. 2020 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Iya. Karena ini dengan perda ini kan menunjukkan komitmen pemerintah nih. Betul. Komitmen pemerintah daerah memang untuk melindungi dan memberdayakan. Karena kalau saya lihat ini belum semua provinsi itu memiliki perda mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani. Karena ini kan kalau secara nasional itu kan turunan dari Undang-Undang nomor 19 tahun 2013. Ada undang-undang nasionalnya tentang perlindungan. Ya ini saya kira proses ya. Kita butuh waktu juga untuk turunan peraturan yang ada di provinsi atau nanti level kabupaten. Tetapi saya kira ini apresiasi untuk pemerintah Provinsi DIY yang sudah berhasil untuk merumuskan perdanya. Nah ini harapan saya tentunya itu payung hukum bagi pemerintah provinsi untuk mengimplementasikan. Ya, karena memang betul tadi yang disampaikan Pak Buti dan juga Pak Sugeng bahwa petani ini ya, kalau kita lihat fakta dari sensus pertanian kita yang terakhir, itu 56% petani itu sebetulnya nggak cukup menghidupi pendapatan petani. 56%. Nggak cukup loh ya. Nah kalau yang lain cukup itu cukupnya ya cukup untuk makan misalnya. Oke. Nah artinya kan itu kelompok yang memang perlu diperhatikan. Ya. Di sisi yang lain yang kita bicarakan sebelumnya tadi, aktivitas petani itu aktivitas yang tidak tergantikan. Pangan. Orang yang miskin juga makan, butuh pangan. Orang yang kaya sekali juga butuh pangan. Dari semua golongan kalangan ya, Iya. Pak? Dan itu yang memproduksi pangan itu bukan orang yang kaya, tetapi orang yang miskin. Oke. Tetapi menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan untuk semuanya. Betul. Nah, sementara kehidupan ekonominya seperti tadi, 56% nggak cukup untuk mencukupi kehidupannya. Nah, ini saya kira ini memang harus dilindungi. Kenapa harus dilindungi? Ya karena rentan. Rentan apa? Contoh mudah. Bagaimana terutama ya tipikal dari petani kecil kita di Jogja. Kita itu paling kecil di antara petani kecil lain di Indonesia. Betul. Jadi dari luas saya analisa itu ya, dari luas panen padi Pak Sugeng. Betul. Kita itu rata-rata kurang dari 2.000 meter. Pemilikan kecil Pak ya? Iya kecil, petani. kita paling kecil. Jadi di diagram Batang itu kelihatan sekali. Ketika itu kodenya 34, itu Provinsi DIY, itu bawah di Paling pendek ya Pak? Iya. Kecil. Jadi menurut saya, memang kepentingan pertama ya, kalau Indonesia mengeluarkan undang-undang perlindungan itu, maka di Jogja ini yang super paling penting. Karena Jogja ini paling kecil. Nah, ini sehingga itu harus dilindungi karena bagaimana petani yang kecil tadi, kalau terserang hama penyakit, kemudian nanti sampai losesnya banyak, boro-boro tadi sampai puso tadi atau habis. Nah ini kalau tidak ada asuransi pertanian ini nggak ada subsidi lah gimana? Padahal apa yang akan dihasilkan itu untuk orang banyak. Betul. Strategis. Ya itu di satu sisi ya. Iya. Nah kemudian kerentanan yang lain ya, kerentanan yang lain sekarang ini saya tadi juga sebelum acara ini sempat ngobrol juga Bapak berdua. Ada fenomena yang menurut saya itu nggak sejalan. Oke. Jadi kalau saya lihat dari sisi aspek pemberdayaan, ya karena ini kan dua aspek tadi ya, pemberdayaan. Ini saat ini kebijakan pemerintah pusat itu mengurangi subsidi pupuk. Oke. Nah maka ini dari sisi subsidi ini kan pemberdayaan ini kan jadi berkurang ini. Ya. Tetapi kemudian di sisi yang kedua, pada aspek yang kedua, polemik impor beras yang tadi disampaikan Pak Putri, ini ingin impor. Nah, ini proteksi pelindungannya ada di mana ini? Jadi petani kita saat ini itu pada posisi yang paling tidak beruntung.
Karena aspek pemberdayaan secara nasional ya. Iya. Ya. Oleh karena itu tentunya Jogja yang istimewa itu harapan saya. Kita memahami kondisi ini, kemudian bagaimana positioning kebijakan dan program kita untuk kita tidak ikut-ikutan yang nasional. Iya. Istimewa Pak ya? Ya istimewa kok. Iya. Karena Iya, apa? iya. Yang nasional itu saya juga prihatin. Saat ini kan subsidi pupuknya dikurangi, kurang, jadi harga pupuk naik. Betul. Sisi yang lain, revolusi mental impornya nggak ada. Oke. Mestinya kalau revolusi mental itu berubah, ini mestinya ya Iya. salah satu perlindungan untuk petani kita, ya impornya jangan keterlaluan dong. Iya. Ya, jadi menurut saya ini justru tantangan bagi kita yang di Jogja untuk memahami fenomena yang seperti ini. Kemudian kita mengambil posisi perlindungan semacam apa yang akan kita lakukan di Jogja, kemudian juga model pemberdayaan yang seperti apa. Karena ini kan kita belum pemerintah di nasional belum memunculkan satu program substitut pada kebijakan sebelumnya. Sebelumnya yang subsidi pupuk dikurangi, mestinya kan ada kebijakan lain yang Betul, yang menguntungkan begitu. pemberdayaan lain yang ini dilakukan oleh pemerintah. Imbangannya lah. Betul. Nah ini belum berimbang. Kalau ini berlarut-larut, nggak segera ada alternatif kebijakan ini Pak Sugeng, Pak Budi. Ini sebetulnya kondisi petani kita cukup, menurut saya kondisi ini rentan lah. Apalagi ketika kita bicara ketahanan pangan yang berbasis kemandirian. Kalau seperti ini jangan bilang kita kemandirian pangan, apalagi kedaulatan pangan. Masih jauh ya Pak ya? Masih jauh. Yang posisinya kayak gitu Pak. Ini sesuatu yang berkebalikan itu terjadi. Iya. Nah ini saya nggak tahu apakah ini dipahami secara utuh oleh fenomena ini. Baik. Ini kalau menurut saya ini mari bersama-sama kami perguruan tinggi ya siap nanti untuk backup ini harus langkah istimewa di Jogja. Syukur best practice ini dari Jogja untuk nasional. Baik. Gitu. Dari statement yang tadi sudah diutarakan oleh Pak Ajeng hari ini kita jadi tahu begitu ya Pak ya, betapa kasihannya begitu para petani kita dan betapa tidak diuntungkannya untuk saat ini, lebih dengan kebijakan pemerintah yang saat ini sekali lagi untuk mengurangi subsidi pupuk dan untuk import beras ini juga terus menggema nih Pak ya. Untuk isu-isunya ini tentunya akan menjadi sesuatu yang tentunya membuat para petani kita ini menjadi semakin kasihan begitu ya Pak, semakin memprihatinkan begitu. Jadi tentunya yuk Yogyakarta ini jangan sampai mengikuti kebijakan yang ada di pusat begitu ya. Jadi karena Yogyakarta ini memang menjadi sebuah kota yang istimewa begitu. Baik, terima kasih untuk Pak Jamhari, untuk pemirsa jangan kemana-mana. Karena sesaat lagi Lumbung Jogja akan segera kembali. Izinkan